لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, akramani wa iyyakumullah. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak dapat kita hitung dan tak terhingga. Semoga dengan syukur kita Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain yang belum kita dapatkan saat ini. Dan kita juga menyampaikan salam serta menghadiahkan salawat kita untuk sang kekasih Allah, kekasih kita semua, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita yang kita muliakan, Ustaz Hamim, beserta para ustaz-ustaz yang berhadir sekaliannya, barakallahu fikum, serta seluruh kaum muslimin yang ada, semoga Allah membanggakan yang ada di sini di langit sana. Amin ya Allah ya Rabb. Kaum muslimin, Masya Allah, Allah datangkan hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali tentu bukan kebetulan. Seluruhnya telah tertera di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan untuk satu misi, menyampaikan pesan-pesan akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah datang kiamat sampai sangat sedikit da'i dan ulama dari umatku
yang menyampaikan kepada mereka tentang tanda-tanda akhir zaman. Kalimat sangat sedikit bukan berarti tidak ada. Ada, tetapi ya gitu, sangat sedikit. Seingat saya di Indonesia paling hanya berapa orang yang konsen, mendalami, dan sekaligus menyampaikan. Ala kulli hal, Allah telah sampaikan hamba Allah Zulkifli di sini. 2 hari yang lalu saya masih live di TV One dengan tema Damai Indonesiaku, di mana saya menyampaikan tentang masalah Dajjal saat itu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perkenalkan terlebih dahulu diri saya, karena mungkin kita 1 minggu bergaul nanti ya, dalam muamalah ilmiah dan iman ini, maka ada lebih baik supaya jangan dapat informasi dari mana-mana, langsung dari sumbernya. Hamba Allah yang berbicara, Zulkifli Muhammad Ali. Itu nama yang diberikan oleh ayahanda yang tercinta. Kelahiran saya, kalau menurut KTP dan paspor ijazah adalah 15 November 1974. Sementara ibunda kandung yang melahirkan menyampaikan saya di 5 Juni 1973. Jadi terserah yang benar yang mana. Ya, saya kecil sudah dibawa merantau ke Curug Bengkulu, Pak. Belum lagi SD, masih usia 5 tahun dibawa merantau ke Curug Bengkulu. Saya masih ingat ibunda meninggal dunia di sana. Umi meninggal dunia di sana pada tahun Buya Hamka meninggal. Kemudian saya tamatkan SD saya di SD Muhammadiyah di Curug Bengkulu. Dan saya melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Tawalib Padang Panjang. Ini pesantren tertua di Indonesia. Kiai Haji Syekh Zamakhsyari, pendiri Gontor, pun belajarnya di Tawalib Padang Panjang. Setamatnya saya di Tawalib Padang Panjang tahun 92, 93 saya terbang ke Mesir. Melanjutkan pendidikan selama 4 tahun di Mesir. Selesai tahun 96, saya meneruskan pendidikan ke Tripoli, Libya. 2 negara yang sekarang ini sangat heboh. Tahun 2000 saya tamat, pulang ke Indonesia, langsung menikah dengan seorang putri Aceh. Dan dia, alhamdulillah, adalah ibu dari anak-anak saya sekarang, yang jumlahnya sudah 15 orang. Itu baru rezeki namanya, Pak. Ya. Kalau mau tahu resepnya, caranya gimana? 4 mata. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya punya pendidikan. Berawal dari mendidik anak-anak yang lahir kecil-kecil, keluarga saya juga punya anak kecil-kecil, akhirnya kami mulai membangun lembaga Al-Hufaz, mulai dari PAUD. Kemudian setelah itu dapat respon yang sangat luar biasa dari publik di Kota Payakumbuh. Kemudian saya lanjutkan ke TK Islam Al-Hufaz. Setelah TK juga booming kita dengan nikmat dan izin Allah tentunya. Kita lanjutkan ke tingkat SDIT Al-Hufaz, di mana fokusnya ke Al-Quran. Dari SDIT Al-Hufaz, kita ternyata menjadi sekolah teladan. Alhamdulillah bukan saja untuk skala Kota Payakumbuh, tapi untuk Sumatera Barat. Dari SDIT Al-Hufaz, kita mulai membangun Kutab. Kutab adalah sekolah yang dibangun langsung oleh Rasulullah SAW setelah Perang Badar. Jadi itu namanya Kutab. Metode pembelajarannya unik. Lesehan seperti ini dan mengelilingi guru. Cambuk terletak di dinding. Kemudian yang belajar tidak boleh lebih dari 12 orang. Yang dipelajari adalah adab, iman, dan Al-Quran. Jadi dari SD, IT, kita tetap menjalankan Kutab. Alhamdulillah melihat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat dan hasil-hasil kita yang juga sangat, kita bersyukur pada Allah SWT, sangat bagus sekali. Akhirnya banyak para orang tua tidak rela anaknya selepas tamat dari SDIT Al-Hufaz dan Kutab Al-Hufaz memasukkan anaknya ke tempat lain. Mereka ingin kita melanjutkan. Akhirnya kami menggali sejarah bagaimana Islam ini besar dan bangkit jaya. Sejarah masa keemasan Islam dulu.
Lalu kami temukan melalui lisannya Ustadz Budi Azhari. Pernah diundang kemari Ustadz Budi Azhari? Ada baiknya beliau sesekali nanti diundang kemari. Beliau adalah pembawa acara di Khalifah ya. Khalifah di Khazanah TV, di Trans TV. Subhanallah, ilmu beliau Masya Allah. Beliau ahli hadis dari Madinah Al-Munawwarah. Untuk saat ini Indonesia berkiblat kepada beliau tentang pembelajaran Islam ala klasik dulu. Kutab, beliau kembali yang menghidupkannya di Indonesia, dan juga madrasah. Akhirnya kami mempelajari tentang madrasah. Alhamdulillah, saya putuskan bahwa kita membuka pesantren Madrasah Mulazamah Al-Hufaz. Nah, madrasah ini metode belajarnya beda dengan pesantren-pesantren yang lain. Dan ini di YouTube, di ceramah-ceramah saya sudah saya sampaikan. Saya berharap pesantren-pesantren se-Indonesia hendaknya mulai menyediakan ruangan khusus untuk madrasah mulazamah. Bagaimana dengan madrasah? Kalau pesantren yang ada Bapak Ibu, itu belajarnya satu hari bisa 5-6 mata pelajaran. Ya kan? Kalau madrasah mulazamah tidak. Seperti Imam Syafi'i dulu belajar. Seperti imam-imam mazhab dulu belajar. Satu mata pelajaran dipelajari dari A sampai Z. Dan tidak dicampur dengan pelajaran yang lain. Sampai tuntas yang satu itu. Dari pagi sampai malam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mereka hanya belajar itu dengan gurunya. Menetapkan satu kitab dan tuntaskan kitab itu. Sampai dia menguasai seluruh isinya. Dari akar sampai kepada pucuknya. Nah, ini namanya mulazamah. Jadi, kalau di pesantren, dalam satu minggu itu bisa 35 mata pelajaran dipelajari. Serba tahu sedikit. Tapi kalau madrasah mulazamah tidak. Pengetahuannya tentang satu disiplin ilmu tuntas. Tahu tentang fikih sampai semasak-masaknya. Selesai fikih, belajar tafsir sampai semasak-masaknya. Umpamanya begitu urut-urutannya. Kemudian tamat tafsir, hadis sampai setuntas-tuntasnya. Pelajari semua kutubus sittah yang ada. Nah Bapak Ibu, ini insya Allah diyakini akan kembali melahirkan ulama-ulama dalam usia belia. Karena seingat kami dalam sejarah, Syafi'i kah namanya, ataukah Imam Ahmad bin Hanbal kah namanya, imam-imam siapa saja yang kita sebut dalam sejarah, usia belia mereka sudah jadi mufti. Kenapa demikian? Karena metode pembelajarannya fokus menuntaskan satu disiplin ilmu demi satu disiplin ilmu dan ada syekhnya yang mengayomi sampai selesai. Inilah yang kami dirikan sekarang. Untuk putra udah masuk tahun kedua, sudah ada yang hafiz Quran. Karena kita targetkan 1,5 tahun itu sudah hafiz Quran. Kemudian baru setelah hafiz Quran mereka belajar bahasa Arab murni 6 bulan lamanya. Targetnya lancar baca kitab gundul, bicara, mendengar, menulis bahasa Arab seperti orang Arab. Kemudian baru setelah itu belajar tafsir. 1,5 tahun menyelesaikan tafsir Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga anak ini dia hafiz Quran, dia hebat bahasa Arabnya, dan dia menguasai seluruh tafsir Quran. Setelah itu baru masuk kepada hadis. Menamatkan hadis dalam 2 tahun. Jadi kami buat urut-urutannya seperti itu, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan untuk yang putri, sekarang baru masuk tahun pertama. Kami murid tidak banyak. Yang kita terima maksimal itu paling, kalau itu yang murid-muridnya bisa lolos, 25 orang 1 tahun, Pak. Kita tidak bisa terima banyak. Bahkan yang kemarin yang lolos hanya 14 orang. 14 di putra, dan 10 orang di putri tahun kemarin. Tahun ini kita lihat berapa orang yang lolos untuk bisa ikut belajar di kita. Nah, pembelajaran di kita juga unik. Kita memprioritaskan orang tua dan anak yang sama-sama semangat belajar. Ya, itu yang kita prioritaskan. Karena tidak boleh orang tuanya masukkan anaknya ke tempat kita, lalu orang tuanya tidak mau terlibat dalam mendidik anak bersama-sama kita. Dalam hal ini orang tua wajib ikut nyantri sekalian. Tapi bukan berarti tinggal bersama santri. Artinya program-program kami dalam mendidik anak, orang tuanya dilibatkan. Dan kapan dipanggil orang tuanya untuk program ada namanya parenting, ya, di mana kita memberikan pembelajaran secara global kepada orang tua, wajib ikut. Baik Bapak Ibu, inilah yang sedang kami jalani sekarang. Dan alhamdulillah nikmat dari Allah, Masya Allah. Untuk tahun pertama yang putra, sekarang masuk tahun kedua, kita dapat tanah wakaf. Dapat gedung sekalian, besar. Alhamdulillah. Tapi ya tidak lengkap. Akhirnya kami berusaha mendirikan rumah-rumah untuk guru, mendirikan musola untuk yang putra, kemudian
Barusan dapat tanah wakaf lagi lebih 1000 meter di sebelahnya. Kita jadikan lahan bermain anak dan lahan berkuda. Dan kita sudah punya 3 ekor kuda yang bisa melatih anak-anak di sana. Sekaligus memanah dan juga berenang adalah wajib. Kita sudah datangkan guru bela diri, pencak silat, ninjutsu dan sebagainya. Supaya anak-anak kita ini bukan hanya ilmunya saja yang dahsyat, tetapi hendaknya fisiknya, kemampuan bela dirinya juga oke. Olahraga sunnah juga hidup. Ini yang di putra. Di putri lain lagi. Kalau putri kita siapkan sebagai ibunda para ulama. Ini target kami kepada putri. Nah di putri kita kemarin ini dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala mampu membeli tanah hampir 1 hektar di tengah kota Payakumbuh. Di tanah inilah ada rumahnya, rumah bertingkat. Semuanya numpuk di sana sekarang. Belajar di situ, asrama di situ, rumah guru di situ, santriwati di situ, semuanya numpuk di sana. Makanya ketika Pak Andre dan kawan-kawan sini ngundang saya kemari, saya katakan saya mungkin tidak untuk nantinya menggalang dana buat membangun masjid, kemudian asrama, ruang belajar. Kata beliau, insya Allah kami akan fasilitasi Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ini adalah salah satu di antara jalan agar umat bersama dengan kami dalam mempersiapkan generasi unggulan, generasi yang gemilang di masa yang akan datang insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, anak saya baru 15, yang paling tua baru 15 tahun. Berarti setahun 1 orang. Seperti kata Nanda saya nomor 2, Papa hobinya ceramah. Kalau Abang Umar hobinya menggambar. Kalau Mama hobinya melahirkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, seharusnya istri saya bawa kemari. Seharusnya saya bawa kemari. Tapi sudah ada warning duluan, hanya Ustadz sendiri ya. Ya khalas, insya Allah. Tapi yang ke Los Angeles besok, saya kasih syarat. Saya bisa bawa istri. Sengsara Pak, orang normal nggak bawa istri di tempat yang lama. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, tema kita cukup menantang pada sore hari ini, yaitu tentang bahaya komunisme, kristenisasi, dan Syiah. Kalau ini kita bicarakan sekarang, maka kita bicara dalam skala global kah? Atau bicara dalam skala lokal yang sifatnya Indonesia? Tentu saja harus kita bedakan. Tetapi bagaimanapun juga, saya tertarik 1 minggu yang lalu, Ustadz Bakhtiar Nasir, kenal ya? Ustadz Bakhtiar Nasir berbisik kepada saya. Waktu itu kami panel di Padang bersama. Dia datang ke kota Padang, memberikan semangat kepada kaum muslimin. Jadi waktu break, beliau mengatakan, Ustadz Zul, siapa yang tidak memahami hadis-hadis akhir zaman, maka dia gagal dalam menyikapi zaman. Siapa yang mengetahui dan teliti dengan hadis-hadis akhir zaman, dia akan tepat dalam menyikapi zaman. Jadi beliau mengatakan, ceramah-ceramah Ustaz Zul menginspirasi agar kita cerdas dalam menyikapi perkembangan zaman. Kalau tidak, kita jangan sampai membunuh nyamuk pakai bom nuklir. Energi terlalu besar untuk dikeluarkan, sementara yang dihadapi ternyata tidak seberapa. Atau kebalikannya, mencoba membunuh gajah hanya dengan tembakan untuk burung pipit. Ini juga tidak efektif. Jadi harus tepat. Kita dalam posisi apa sekarang ini? Yang kita hadapi itu siapa? Kekuatannya berapa? Lalu apa yang bisa kita persiapkan? Bagaimana mengetahui seluk-beluk makar mereka dan langkah-langkah mereka itu sampai di mana? Bagaimana caranya menurut ayat, menurut hadis, mematikan langkah mereka, mengantisipasi untuk umat dan seterusnya dan seterusnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya bicara dari mana dulu nih? Sebaiknya saya bicara dari yang paling tua dulu. Tahukah Bapak, siapakah yang paling tua bahaya untuk Islam ini, yang paling senior, yang terkenal sudah ribuan tahun jahatnya untuk Islam? Komunis? Apa kristenisasi? Apa Syiah? Hah? Mana duluan nih? Sejak Islam ada loh. Syiah dulu. Syiah dulu.
Karena kristenisasi nanti setelah Islam mulai ekspansi dan mengembangkan dakwah ke negeri salib, ya. Itu baru nanti mereka memberikan respon dan sebagainya. Tapi kalau Syiah mulai saja dari zaman Ali bin Abi Thalib mereka sudah hadir. Mereka sudah mulai melakukan penggembosan, pembusukan, dan sudah mulai merusak akidah serta mengajak untuk menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Sejak hari itu gerakan Syiah di Kufah mulai menjadi serius. Dari hanya gerakan dakwah dan ideologi bermetamorfosa menjadi gerakan militer, politik dan militer. Yang pada akhirnya Ali memutuskan perangi mereka. Sehingga Abdullah bin Sabah ditangkap. Menjelang dia dibunuh, apa kata Abdullah bin Sabah? Ini pengakuannya bahwa kita akan dibunuh, akan diwafatkan oleh Tuhan kita. Na'udzubillah. Mereka melihat Ali itu setara dengan Allah. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Abdullah bin Sabah ini meninggal dunia dan cicit-cicitnya, anak-anak generasi yang dimunculkannya berkembang biak di Kufah, terus di Basrah, dan itu adalah di Irak, ya. Irak. Makanya Nabi mengatakan Irak adalah sumber fitnah. Irak adalah sumber fitnah. Terbukti, Pak. Kalau sekarang Irak sumber fitnahnya apa zaman sekarang? Lahirnya ISIS. ISIS juga di Irak lahirnya, ya. ISIS juga termasuk di antara fitnah untuk umat Islam ini. Maaf kalau Bapak Ibu ada yang ISISer di sini. Siapa tahu, ya. Saya katakan ISIS adalah penyakit. ISIS adalah biang yang menyebabkan keruhnya suasana jihad di Timur Tengah itu sekarang. Dan mereka memiliki akidah khawarij. Taib ibarat Allah yang memuliakan Irak. Rasulullah SAW bersabda, umatku nanti di akhir zaman akan terkonsentrasi kepada 3 kekuatan. Ada pernah baca ini hadis? Satakununa junudan mujannadatan. Jundan bil Iraq. Jundan bil Syam. Wa jundan bil Yaman. Qala Ibnu Hawalah, khirni ya Rasulullah. Qal, alaika bisyam. Alaika bisyam. Alaika bisyam. Fa in abaitum fa alaikum biyamanikum. Subhanallah, ini hadis. Sekarang terbuktinya hadis itu, Pak. Bukan zaman dulu, tapi sekarang. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, kamu akan terpecah dan terkonsentrasi kepada 3 pusat kekuatan. Satu kekuatan ada di Irak. Satu kekuatan ada di Syam. Satu kekuatan ada di Yaman. Dalam kondisi itu, fa'alaikum, ketika Ibnu Hawalah berkata, saya merasa saya yang paling junior ketika itu. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, khirni ya Rasulullah, ya Rasul, pilihkan untuk saya. Kalau zaman itu saya temukan, saya harusnya gabung kemana? Ke Irak kah saya bergabung? Ke Syam kah saya bergabung? Atau ke Yaman? Sekarang 3 negeri ini sedang pecah perang, enggak? Sedang pecah perang. Maaf, biang peperangan di sana itu Syiah yang buat apa bukan? Syiah, ketiga-tiganya tempat. Di Irak kah, di Yaman kah, atau di Syam? Nah, kata Rasulullah, ketika Ibnu Hawalah bertanya, berikan aku pilihan ya Rasulullah. Rasul mengatakan, alaika bisyam, 3 kali. Kamu wajib memilih Syam. Kamu wajib bergabung ke Syam. Kamu harus ada di Syam. Ini pilihan Nabi. Tapi kalau kamu enggan atau kamu tidak bisa sampai ke sana, fa'alaikum biyaman, biyamanikum. Saat kamu sulit untuk sampai tembus ke Syam, tidak bisa sampai ke Syam, kamu enggan ada di Syam karena 1-2 alasan yang syar'i, maka Yaman jadikan prioritas jika tidak Syam. Tapi Nabi tidak menganjurkan Irak. Di hadis yang lain Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyuruh kami ke Irak? Nabi mengatakan jangan. Di sana adalah pusat fitnah. Di sana adalah pusat fitnah. Di Irak bukan tidak ada mujahidin, Pak. Di Irak itu ada para mujahidin yang tulus, yang lurus. Tetapi munculnya ISIS, ini akhirnya mengotori suasana jihad yang ada di Irak. Maka Nabi ketika mengatakan Irak salah satu kekuatan umatku di akhir zaman, menandakan Nabi masih mengakui itu sebagai umatnya. Termasuk ISIS sendiri yang ikhlas-ikhlas orangnya, ya. Tapi yang brutal-brutal yang kita saksikan di mana? Di televisi. Ini adalah para
pimpinan-pimpinan yang memang mereka sebahagiannya adalah intelijen yang dimasukkan. Intelijen Rusia, intelijen Yahudi, Mossad, segala macamnya. La haula wa la quwata illa billah. Sebagian yang lain, mukhlisin yang tertipu. Dimana kalau mereka bergabung ke sana, paspornya kemudian dibakar, HP-nya ditarik, satu saja. Menang di sini sampai tegaknya jayanya khilafah atau syahid di situ. Sementara mereka dibutakan dari informasi keluar. Ini yang ikhlas-ikhlas yang bergabung, yang dari Eropa, dari Inggris, dari Belanda, termasuk dari Indonesia, tentang ISIS ya. Baik, kita kembali kaum muslimin. Irak adalah salah satu markas Syiah. Sekarang ini yang kita sangat menyedihkan dan semoga kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi saudara kita di mana? Di Irak ya. Dan Turki bersumpah, kalau sempat kaum muslimin Sunni diganggu oleh Syiah yang sedang mengepung di Irak sekarang ini, maka kami akan turunkan bala tentara untuk melindungi saudara-saudara Sunni kami yang ada di Irak. Subhanallah, kaum muslimin hamba-hamba Allah kami muliakan, kita kembali kepada Syiah. Syiah sepanjang sejarah terkenal sebagai penelikung di jalan, pengkhianat dan penggunting lipatan dari dalam. Dulu, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi lebih 30 tahun masih coba bela-belain Syiah. Masih ingat? Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi selaku Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia masih selalu bela-belain Syiah, masih berharap adanya upaya takrib, upaya pendekatan antara Sunni dengan Syiah. Dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi termasuk Syekh Shaltut sendiri, Syekh Al-Azhar masih mencoba membela-bela Syiah. Tapi ketika terang-terangan Nusairiyah, Syiah yang paling brutal dari Syiah Rafidhah yang dipimpin oleh Bashar Assad di Syria, terang-terangan membantai umat Islam, menghabisi umat Islam dengan cara-cara yang tidak manusiawi sedikit pun, dan sudah ditegur dan nasihati, coba dilakukan pendekatan, malah Syekh Buti dibunuh oleh mereka, ya, selaku mufti besar dan ulama besar Syria. Setelah itu Qardawi bersumpah, demi Allah, tidak ada hubungan antara Sunni dengan Syiah kecuali hubungan pedang dan darah. Ini Qardawi yang lembek sebelumnya akhirnya bersumpah, tidak ada hubungan antara Sunni dengan Syiah ke depannya kecuali hanya hubungan pedang dan darah. Perlu dicatat ini. Akhirnya lebih 146 ulama besar dunia sepakat dengan fatwa beliau bahwa masa depan antara Sunni dengan Syiah tidak ada kecuali hanyalah masa depan pedang dan darah. Upaya-upaya Syiah yang menipu di mana-mana mereka baru masuk, kita ini sama-sama seiman, segala macamnya. Upaya-upaya takrib yang menipu kaum muslimin dapat langsung dibantah dengan apa yang mereka lakukan di Syria hari ini, di Yaman hari ini, dan di Irak hari ini. Mana-mana negeri mereka masuk, Bahrain, mereka buat kekacauan. Mereka masuk ke Kuwait, mereka buat makar dan kekacauan. Tidak ada negara yang dimasuki oleh Syiah kecuali mereka buat pertumpahan darah di situ. Mereka buat makar dan kekacauan negara di situ. Mereka hancurkan sendi-sendi umat Islam di situ. Bagi mereka, tidak harus mereka yang harus menang, tetapi umat Islam harus habis. Yang Sunni. Maka akhirnya kami sangat yakin dan percaya, Abdullah bin Sabah adalah Yahudi. Adalah Yahudi, pendiri Syiah. Dan ternyata Yahudi melihat cara melumpuhkan Islam dari dalam adalah masuk ke dalam, dengan kostum Islam, dengan gaya-gaya Islam, rekrut orang Islam, bantai umat Islam. Ini program Syiah, Pak. Sekarang, setelah semua yang terjadi, dunia menyepakati bahwa Syiah adalah musuh yang ladud. Musuh yang sangat keras bagi Islam. Siapa musuh yang sangat keras? Urutannya dalam Al-Quran itu cuma 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Latajidanna, sungguh benar-benar engkau akan mendapatkan asyaddan nasi adawatan, sedahsyat-dahsyat manusia kebencian dan permusuhannya kepada kamu, hai Muhammad, hai umat Muhammad.
Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrikin. Orang musyrik itu sangat kejam Pak dengan Islam. Dan Syiah adalah sebuah ideologi yang berbungkuskan 100% dengan kesyirikan. 100% syarat-syarat syirik akbar itu ada pada Syiah. Dan lihat betapa kejamnya Syiah kepada umat Islam Sunni. Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai-sampai imam mereka, sampai-sampai mufti mereka, sampai-sampai ulama-ulama besar mereka di sana berkata, tolong dibuka di websitenya mereka, para ulama-ulama di Iran sana, apa katanya? Ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Allahumma salli ala Muhammad wal'iyadu billah. Apa artinya itu? Ta'dzibus sunni yujibu dukhulil jannah. Bisa menyiksa satu orang ahlus sunnah wal jamaah, wajib pelakunya itu masuk surga. Masya Allah. Wa ta'dzibuhum ma'a dzabhihim yujibu dukhulil jannah biduni hisab. Menyiksa satu orang ahlus sunnah wal jamaah lalu bisa menggorok lehernya, pelakunya wajib masuk surga tanpa hisab. Berbahaya nggak ideologi seperti ini, Pak? Dan ini yang masuk ke Indonesia. Syiah Rafidah seperti ini yang masuk ke Indonesia. Syiah yang ada sekarang menyebar di seluruh dunia, tidak ada lagi kecuali hanya Syiah Iraniyah, Syiah Imamiyah Al-Ithna Asyariyah, Syiah Rafidah atau Syiah Ja'fariyah, semuanya sama. Ustaz, bukankah Syiah itu ada yang Syiah Zaidiyah, yang mazhabnya lebih dekat dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Zaidiyah hanya tarikhiyah, tinggal sejarah. Mereka sudah tidak ada lagi satu pun di muka bumi ini. Lihat, Syiah Houthi yang ada di Yaman, itu Syiah apa Bapak Ibu? Dulunya Zaidiyah. Ya, dulunya adalah Zaidiyah. Tapi ketika pemimpin-pemimpinnya masuk ke Iran, dicuci otaknya, brainwash terjadi di Iran, beberapa tahun kemudian dia pulang membawa ide-ide revolusi Syiah Rafidah. Mulai hari itu, apa yang diyakini oleh Syiah Houthi, yaitu Syiah Zaidiyah dulunya di Yaman, sudah beralih menjadi Syiah Rafidah. Di mana targetnya adalah habisi, cincang, binasakan, musnahkan, ya, bumi hanguskan seluruh ahlus sunnah wal jamaah, kota-kota mereka, negeri-negeri mereka, masjid-masjid mereka. Itu mereka lakukan di Yaman kaum muslimin. Setelah mereka buat kekacauan, makar yang sangat kejam dan keji di Syria, mereka teruskan ke Irak, sementara Sunni yang ada di Iran sudah dibelasah. Masjid-masjidnya diratakan dengan tanah, kaum musliminnya jadi sasaran tembak. Sikit-sikit acara jadikan kaum muslimin kayak buruan begitu, Pak. Sengaja di belakang hidup sebentar, habis itu diburu untuk ditangkap, disembelih, digantung dan sebagainya. Itu nasib kaum muslimin di Iran. Sementara mereka kepada Syiah, kepada Yahudi, la haula wala quwwata minta ampun. La haula wala quwwata illa billah, hangatnya minta ampun. Tapi sesumbarnya keluar seolah Yahudi itu musuh yang sangat keras, musuh yang sangat dibenci. Namun coba lihat apa yang mereka lakukan kepada kaum Yahudi di Iran sendiri. Oleh pemerintahan Syiah Iran. Dimanja. Diberikan fasilitas, dilindungi. Coba tolong baca, pernah nggak membaca buku Zionis dan Syiah Bersatu Hantam Islam? Oleh Muhammad Novel. Ya. Buku ini Bapak, tebal bukunya hitam. Buku yang tidak sanggup dibantah karena fakta-fakta yang disebutkan, sumber-sumber yang tegas dan jelas tentang betapa kejamnya Syiah Iran ini, yaitu Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah ini kepada umat Islam seluruh dunia, khususnya kemesraan mereka, kerjasama mereka dengan Amerika, dengan Yahudi, ya, dan bahkan hari ini kolaborasi mereka dengan komunis di Indonesia. La haula wala quwata illa billah. Syiah menghalalkan segala macam cara dalam rangka menghabisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kalau Bapak Ibu tertipu dengan tampilan mereka, asli kita sudah ditipu oleh mereka. Tampilan mereka, oh Masya Allah, syekhnya kayak kalah ulama-ulama kita kayaknya. Ya, tapi maaf. Mulai dari akidah mereka sampai kepada syahwat mereka brutal seluruhnya kaum muslimin. Ya, wanita-wanita mereka hanya sebagai pemuas nafsu bagi mereka. Tidak lebih daripada itu.
Mereka tidak menghargai sedikit pun wanita. Di mata mereka, wanita hanya pemuas nafsu. Bini orang pun bisa digarap-garap melalui ajaran agama Syiah. Bahkan kalau perlu anak kandung sendiri nggak ada masalah, garap. Mak sendiri pun boleh, halal. Ini ajaran apa yang seperti ini kaum muslimin? Benar-benar perusakan yang sempurna. Sementara itu mereka cintakan darah kita. Mereka rindukan darah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh muka bumi ini. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sudah masuk waktu kita? Sudah. Saya cukup sampai di sini dulu. Kita sholat maghrib. Ya, kita sholat maghrib. Habis itu kita lanjutkan ba'da sholat maghrib. Ini ya tema kita. Kok kayak gini Ustaz, serem banget ini temanya. Ya, ngapain pilih tema ini? Karena milih tema ini ya saya sampaikan apa adanya. Ya kan? Coba tema yang lembut-lembut gitu. Insya Allah saya bisa nyampaikan yang lembut-lembut. Kayak Sydney gitu. Mereka pandai milih tema yang lembut-lembut, sejuk-sejuk, adem-adem. Saya kaget nih tadi baca temanya ini keren semua temanya. Tema-tema yang membuat begini semua jantung. Ya udah dihadapi saja. Berarti memang udah kemauannya kaum muslimin di sini ya untuk mendengarkan ini. Ya tafadhal. Mari kita akhiri dulu dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.